berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Izumi Berry Martilova Siahaan. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi konstekstual modul 1.4, itu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, teori kontrol menanyakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang contoh dari segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Yuni merasa kecewa karena dirinya difoto diam-diam oleh temannya. Lalu foto tersebut disebarluaskan di media sosial tanpa seizinnya. Selamat pagi Yuni. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? sehat Bu. Ya. Iya, tadi Yun, Ibu dengar dari teman kamu, ya kan, bahwa ada yang melaporkan, katanya fotomu disebarluaskan ya di media sosial. Iya Bu, fotoku disebarluaskan di media sosial pas muka aku lagi jelek-jeleknya Bu. Oh begitu. Ya, kalau Ibu sih ada di posisi kamu, pasti Ibu juga merasakan hal yang sama ya, kesal gitu, Iya. disebarluaskan. Lalu apa yang kamu lakukan kepada temanmu? Aku marah-marah pada dia Bu dan memukul mejanya dengan kuat. Oh, pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya. Iya Bu, karena saya emosi dan tidak bisa menahan amarah saya. Ya memang wajar ya kalau semisalnya kamu memukul meja karena kamu kesal sama temanmu tadi ya kan? Iya. Kira-kira siapa ya temanmu yang berbuat seperti itu samamu? Pauline Bu. Oh, Pauline. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Seperti misalnya memukul gitu kan. Nah, lalu sekarang coba kamu pikirkan apakah tindakanmu memukul meja itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Tidak. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai sesama teman Bu. Ya, betul. Lalu menurut kamu saling menghargai antar teman itu apakah penting buat kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya akan lebih mengendalikan amarah saya dan tidak langsung marah-marah pada orang yang melakukan kesalahan terhadap saya. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Yang saya lakukan adalah akan lebih bersabar lagi Bu ketika saya emosi dan mencoba menenangkan diri saya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi tindakan yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu tepat sekali. Ya, Ibu sangat sependapat dengan kamu dan tetap semangat ya Yuni ya. Oke Bu. Nah, sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik. Perkenalkan, nama saya Nurani Tambolon, kelas 11-5. Saya senang sekali diajak guru saya berdiskusi tentang bagaimana mengendalikan amarah terhadap orang yang melakukan kesalahan ataupun teman saya yang melakukan kesalahan di dalam kelas saya. Di dalam berdiskusi itu saya mendapatkan
sebuah nasihat bahwasanya ketika sedang emosi kita harus lebih banyak bersabar dan menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Kasus yang kedua adalah Marcel sering datang terlambat ke sekolah karena sering main game online sampai larut malam, sehingga Marcel jadi ketinggalan pelajaran di kelas. Duduk, Marcel. Oke, selamat siang, Marcel. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Oke, Marcel, Ibu dengar dari laporan dari grup piket bahwa kamu sering terlambat datang ya? Iya, Bu. Menurutmu sudah berapa kali kamu terlambat datang, Nak? 7 kali kayaknya, Bu. 7 kali. Iya, Bu. Oke. Terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Semua kesalahan. Nah, baik. Kalau begitu, kalau menurut Marcel, terlambat adalah sebuah kesalahan, maka berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah kamu dapat belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya, Bu. Saya bersedia. Marcel, jadi kalau begitu sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Kamu setuju kan? Setuju, Bu. Oke. Menurut kamu Marcel datang terlambat pasti punya alasannya. Ibu ingin tahu kenapa sih kamu datang terlambat? Ya, Bu. Saya datang terlambat sebab saya sering begadang terlalu malam dan sering bermain handphone sampai larut malam, Bu. Oke. Marcel, kamu tahu tidak kalau sesuai dengan keyakinan kelas kita, terlambat itu menurut kamu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas kita apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Iya. Lalu menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Disiplin penting, Bu, untuk saya, Bu, karena bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu dan bisa juga menghargai waktu. Betul. Kamu dapat menghargai waktu dan disiplin itu juga sangat penting karena kamu dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Mengerjakan pekerjaanmu dengan cepat, ya kan? Ya, Bu. Dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Oke. Ya, saya menyesal karena sudah sering terlambat. Saya harap Ibu mau memaafkan saya. Iya, benar. Sikap kamu, Ibu nilai kamu sudah sangat baik ya, karena kamu sudah untuk meminta maaf. Dan Ibu harap kamu tidak mengulangi lagi ya, Marcel ya. Ya, Bu. Dan Ibu juga akan berkolaborasi dengan orang tua kamu agar orang tua dapat memantau kamu di rumah, membantu kamu untuk bisa bangun lebih cepat. Ya, Bu. Bisa kan Marcel? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Marcel sudah bisa kembali ke kelas. Yuk. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marcel dari kelas 11-3. Di sini saya senang bisa berdiskusi dengan guru BK, yaitu Ibu Izumi. Dan harapannya dari diskusi yang telah kami lakukan, saya bisa merubah gaya hidup saya yang sering terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Sekian dan terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Terima kasih.